ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih. Saudara, kita sembah Tuhan. Sebagai hamba, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah membawa apapun juga. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali.
sebagai hamba Ya Tuhan Yesus, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Sekali lagi katakan, kita angkat kedua tangan kita, katakan inilah yang paling punya. hati sebagai Waktu dan tempat saya persilakan. yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai Dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran sampai Sekali lagi dalam roh. dalam roh dan kebenaran sampai Kiranya Tuhan mendengar dan menerima pengakuan kami umat-Mu di GBI Jatinegara ini dengan tulus yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Dan hari ini adalah hari ucapan syukur dalam suatu ibadah setelah Engkau memelihara kami 1 minggu lagi. Dan kami percaya Tuhan, hidup yang Engkau berikan kepada kami adalah karena Engkau masih punya banyak rencana dalam kehidupan kami. Dan hidup yang Engkau berikan ini adalah sebagai ucapan syukur, dan kami datang kepadamu dengan hati yang tulus. Kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang diberkati, sebab hari ini adalah hari Sabat seperti Engkau yang katakan sendiri, di mana Engkau ingin bertemu dengan kami umat-Mu di sini Tuhan, di rumah-Mu. Padahal sesungguhnya kamilah yang ingin bertemu dengan Engkau. Biar segalanya, segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendiri, dan firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berkata kepada kami pribadi lepas pribadi, karena Engkau yang paling tahu persis keberadaan kami, kebutuhan kami, permohonan kami, bahkan keluh kesah kami, dan kami bawa di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau akan melakukannya, sekalipun itu sukar dan sulit bagi kami. Bagi-Mu itu sangat mudah, karena Engkau Allah,
karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami secara pribadi, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam situasi, kondisi yang selalu menang dan selalu bersuka cita. Bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti tidak ada persoalan, ya, karena kan itulah hidup, itulah masalah. Tetapi satu hal yang membuat kita tetap bersuka cita adalah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, adalah karena Tuhan mengasihi kita, adalah karena Tuhan selalu ingat janjinya. Dan hari ini kalau kita masih ada, itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan berbicara tentang bahagia. Sekali lagi kita akan berbicara tentang bahagia, atau istilahnya orang yang berbahagia. Berbahagia itu berbeda-beda untuk setiap orang. Ada yang berkata, aku bahagia kalau hartaku banyak. Ada yang berkata, aku ini orang yang berbahagia kalau pendidikanku bagus, tinggi. Aku berkata berbahagia itu, kata sebagian orang, kalau mempunyai kedudukan tinggi dan dihormati. Ada yang berkata, aku berbahagia kalau semuanya baik-baik saja. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, tentang bahagia itu? Bahagia itu tidak datang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu harus dicari, harus dibuat, harus diciptakan. Oleh siapa? Ya oleh kita sendiri. Sebab kita yang merasakan kebahagiaan itu, bukan? Hari ini kita akan berbicara tentang bahagia menurut firman Tuhan. Kita akan baca Mazmur pasal 1 mulai ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang diajarkan oleh pemazmur yang disampaikan menurut pemazmur, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan bla 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 begitu, tetapi berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Jadi menurut pemazmur, orang yang berbahagia adalah orang yang menyukai Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Kalau kita baca selanjutnya dan selanjutnya, itu kita sudah hafal, bukan? Tetapi hari ini sekali lagi sekelumit saja kita mau berbicara tentang arti suatu kebahagiaan. Seperti tadi kita sudah bicara, banyak atau orang-orang berpendapat dan bermacam-macam tentang kebahagiaan itu. Tadi saya sudah singgung, kalau hartanya banyak, kalau kedudukannya bagus, kalau sekolahnya tinggi, kalau keturunannya keturunan ningrat, atau juga kalau segala sesuatunya baik,
Itu menurut sebagian orang. Jadi rupanya berbeda dengan pemazmur yang katakan. Kita ambil satu contoh. Suatu ketika, mungkin kalau anak-anak kita, anak-anak milenial tidak begitu tahu, atau paling tidak hanya mendengar ya. Pada tahun 60-an gitu, apabila kita masih ingat, ada seorang artis cowok, laki-laki. Artis itu begitu tampan, begitu ganteng. Artis itu juga seorang penyanyi terkenal. Artis itu juga pemain film. Artis itu juga sangat kaya karena sukses. Bahkan sempat dikatakan dia itu punya pulau sendiri, dibeli oleh dia, dan dia itu orang Amerika. Saudara tahu namanya siapa? Iya, namanya itu Elvis Presley. Jadi kalau anak-anak kita melihat fotonya juga sudah kelihatan toh, itu seorang yang tampan, yang ganteng. Kalau lihat karir nyanyinya, mendunia kemanapun dia pergi. Kalau melihat main filmnya, juga banyak film yang dibintangi oleh dia. Kalau melihat apalagi ya, kekayaannya, udah jangan ditanya, kaya raya. Jadi sepertinya sudah memenuhi syarat, sepertinya. Jadi ketenaran, kekayaan, dan lain-lain, ganteng pula, termasyur pula. Jadi sepertinya itu adalah hidup yang paling nikmat menurut dunia. Namun apa yang terjadi? Pada suatu pagi, tiba-tiba ada berita yang begitu heboh, karena didapati artis ini terkapar di kamarnya. Setelah diselidiki, ternyata dia ini overdosis, tahu ya, overdosis. Jadi sangat mengherankan, bukan? Apa kurangnya? Apa masalahnya? Gitu kan? Apa kurang ganteng? Digandrungi oleh wanita-wanita. Apa kurang terkenal? Sudah sangat terkenal. Apa kurang harta? Sudah jangan dikatakan lagi. Tapi kenapa bisa begitu? Dan yang lebih mengherankan lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara mungkin masih ingat, di kamarnya itu tempat dia terkapar dan mati, di kamarnya, di dinding ditulis oleh dia. Tulisannya begini, kalau saudara masih ingat, "My life is nothing. My life is nothing." Saudara paham kan? Jadi ternyata apa artinya kebahagiaan menurut dunia ini? Begitu sukar untuk dijabarkan. Kita kembali lagi kepada pemazmur, begitu sederhana, begitu mudah dicerna, begitu langsung masuk bisa kita pikirkan. Jadi ternyata menurut pemazmur, orang yang berbahagia itu tidak tergantung dari kesemuanya itu, tidak tergantung dari yang kita sebutkan tadi, tetapi dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman dan merenungkannya siang dan malam. Apa sih artinya siang dan malam? Artinya siang dan malam itu ya artinya segala sesuatu itu baik waktu siang, baik waktu malam. Jadi waktu menunjuk suatu waktu, waktu siang, waktu malam, direnungkan, dihayati, dijalani, dan itu yang menurut pemazmur adalah orang yang berbahagia. Jadi dia melakukan, merenungkan karena mengetahui segala sesuatu ada masanya. Betullah
ternyata seperti apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Mari kita baca. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Seperti pemazmur berkata, orang yang berbahagia, orang yang mengerti tentang waktu, sebab siang dan malam itu menunjukkan waktu. Dan pengkhotbah juga memberikan penjelasan bahwa memang betul di bawah kolong langit ini ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau saat ini kita masih ada, itu artinya suatu kesempatan, itu artinya suatu anugerah, sebab ada waktunya nanti di mana kita tidak bisa berbuat sesuatu lagi. Waktu itu adalah sesuatu yang datang tanpa kita undang, dan dia juga sesuatu yang akan pergi walaupun kita akan tahan-tahan. Jadi itulah waktu, dia datang dan pergi, tidak bisa kita undang, tidak bisa kita pertahankan. Yang hanya bisa kita lakukan adalah kita memanfaatkan waktu itu. Waktu itu maksudnya waktu yang sedang berjalan itu. Kalau waktu yang sudah lalu, kita tidak bisa mengulangnya lagi, dan kita hanya menyebutnya itu adalah kenangan, memori. Baik apakah itu memori yang indah atau memori yang kelam, memori yang manis atau memori yang pahit, itu semua adalah memori yang tidak bisa kita ulang lagi. Waktu yang akan datang itu adalah harapan, artinya sesuatu yang akan kita hadapi. Itulah waktu yang akan datang. Dan waktu yang sekarang adalah waktu yang kita hidupi saat ini. Pemazmur bilang, berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Artinya yang mengerti waktu, baik waktu yang lalu, terutama waktu yang sekarang, baik siang maupun malam, dia melakukannya dengan hati-hati. Waktu kita sebutkan tadi, karena kita lagi berbicara tentang siang dan malam menurut pemazmur, kita sebut tadi waktu itu tidak akan bisa kembali, dan waktu itu adalah seakan-akan anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bagaimana kita melakukannya? Kita akan lihat sebuah contoh yang sederhana. Lukas pasal yang ke-13 mulai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon ara itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita baru saja membaca satu perikop sederhana yang saya harap kita sudah sering dengar, kita sudah sering baca, dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, yaitu tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur seorang tuan, pemilik kebun anggur ini. Apa yang dikatakan oleh pemilik kebun anggur ini? Setiap kali dia cari buahnya, tidak pernah dia dapati.
Sudah 3 tahun dia tumbuh dan tidak ada buahnya. Lalu dia memberikan perintah kepada pengurus kebun anggur itu, katanya tebang saja, tidak ada gunanya dia tumbuh, cuman nyempitin, ini tanah mahal tahu. Tetapi pengurus kebun anggur itu penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Lalu dia berkata, Tuan, baiklah, berikan kesempatan 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Bukan berarti selama ini tidak dicangkul ya. Aku akan lebih mencangkul lagi. Aku akan menyiraminya. Bukan selama ini tidak disirami. Sebab kalau ketika dia menyirami kebun anggur, dia juga menyirami pohon ara itu juga. Sebab buktinya pohon ara itu tetap hidup, subur, berdaun. Cuman tidak ada buahnya. Jadi pengurus itu bilang, aku akan mencangkul, aku akan menyiraminya. Kalau perlu aku beri pupuk lagi, pupuk ekstra. Dan kalau perlu aku akan pagari agar hewan-hewan liar tidak makan. Berikan kesempatan 1 tahun lagi. Kalau 1 tahun lagi tidak berbuah, tebanglah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi memang waktu itu tidak bisa kembali, dan waktu itu adalah anugerah. Pohon ara yang diberikan perumpamaan oleh Yesus tumbuh di kebun anggur. Pohon ara itu mustinya tumbuhnya itu di hutan, ya, di lereng-lereng, tidak terurus dan liar. Tapi pohon ara ini mendapat anugerah. Dia bisa tumbuh di kebun anggur, mendapat anugerah, mendapat siraman air dari si tukang kebun ketika dia menyiram kebun anggur, mendapat anugerah, mendapat pupuk yang sama seperti yang diberikan kepada pohon anggur. Itu sebabnya pohon anggurnya subur, pohon aranya juga subur, bukan? Tetapi sayang, ketika anggurnya berbuah, si pohon ara tidak juga berbuah. Dan kita singkatkan saja, jadi pohon ara diberikan kesempatan 1 tahun lagi. Kalau tidak, dia terpaksa harus ditebang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pemazmur bilang, berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Kita garis bawahi kata siang dan malam itu menunjukkan waktu yang lampau, dan ini adalah bahwa waktu itu ada masanya, dan waktu itu, waktu yang sekarang adalah waktu yang dinamai anugerah. Dan pohon ara itu ternyata dia hidup subur, dia menikmati berbagai macam kemudahan, menikmati berbagai macam anugerah, menikmati berbagai macam belas kasihan dari tuannya, perlindungan, pertolongan, siraman air, makanan yang cukup, tapi sayangnya tidak berbuah. Halo Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itulah hidup. Terkadang tidak pernah kita sadari, semua berjalan seperti biasa. Terkadang tidak pernah kita sadari, kita menikmati berbagai fasilitas, kebaikan, anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Wajar toh, karena kita adalah orang percaya. Walaupun dulu kita ini adalah kafir, yang walaupun dulu hukumannya adalah maut, adalah neraka. Wajar toh kalau sekarang kita menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah, dan lain sebagainya. Namun ada satu hal yang dilupakan, bahwa Tuan pemilik kebun anggur itu menginginkan pohon ara itu bukan sekedar tumbuh menikmati berbagai berkat dan fasilitas, tetapi dia itu dituntut untuk
berbuah. Sekali lagi, berbuah. Ternyata pohon ara itu belum berbuah. Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah pohon ara itu sudah ditebang? Belum, karena masih ada kesempatan. Pada hari ini, ketika kita merenungkan firman ini, ketika kita mendengar, ketika kita mulai menghayati bahwa sesungguhnya anugerah itu adalah kesempatan. Mungkin kita pada tahun-tahun yang lalu belum berbuah, padahal kita ini diharapkan agar saat ini kita harus berbuah. Atau saat ini barangkali kita belum bisa berbuah, tetapi secepatnya kita dituntut untuk berbuah. Sebab kalau tidak, bukan tidak mungkin, maaf ya, bukan tidak mungkin engkau akan tercabut dari kebun anggur itu dan kau akan dibuang jauh-jauh. Itulah yang disebut kesempatan. Ketika saatnya pohon ara itu berbuah, lalu pemazmur bilang, dia adalah pohon yang berbahagia. Ketika suatu saat, atau mungkin engkau sedang berusaha untuk berbuah karena engkau sudah mengerti, ketika engkau berbuah, lalu pemazmur bilang, engkau adalah hidup yang berbahagia. Nggak perlu diuraikan toh. Kalau pemazmur bilang engkau berbahagia, berarti yang lainnya dan lain-lainnya itu akan dipenuhi melalui fasilitas si pemilik kebun anggur itu, bukan? Jadi yang kedua, waktu itu tidak akan kembali. Sayang kalau pada akhirnya kita tidak mempergunakan kesempatan itu. Padahal ada kesempatan agar kita juga disebut oleh pemazmur adalah orang-orang yang berbahagia. Yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa orang yang memikirkan siang dan malam tentang firman Tuhan itu adalah orang yang berhikmat. Sebab dengan begitu kita akan melakukan apapun dan kita berhikmat, kita bisa merasakan, kita bisa mengerti tentang apa dan siapa Allah itu bekerja, dan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memperoleh anugerah, sehingga Tuhan memberikan kita hati yang bijaksana. Kita baca Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada akhirnya setelah engkau berbuah, engkau menikmati segala sesuatu. Kalau tidak berbuah, kita udah nggak bicarakan lagi ya. Halo, berarti akan tercabut, terbuang. Kita sudah paham tadi, kita udah uraikan ya. Kita sudah uraikan, bukan? Jadi kita ditunggu untuk berbuah. Lalu yang terakhir, kita menjadi bijaksana. Setelah kita menikmati, kita bisa lalui, dan hari demi hari kita rasakan kasih Allah, pertolongan Allah dalam berbagai masalah kita, dalam situasi yang terjepit, terhimpit, dan kita melihat pertolongan. Dan ternyata engkau semakin kuat, semakin banyak masalah, bukan jadi lemah, bukan jadi mundur, bukan jadi kalah, tetapi engkau tetap menang, engkau tetap kuat, bahkan ibaratnya akarmu semakin dalam tertanam, engkau semakin tidak goyah, berdiri lebih teguh, sampai akhirnya engkau bisa menghitung
bahwa hari-harimu adalah hari-hari pertolongan dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya pemazmur bilang, ajar kami menghitung hari-hari, jangan sampai kami melupakan Engkau, dan kami beroleh hati yang bijaksana dalam ucapan syukur. Bijaksana terhadap Engkau, juga terhadap sesama kami, diberkati dan juga menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang melihat Kristus dalam hidupmu, melihat Allah yang hidup tinggal dalam hidupmu, dan engkau menjadi contoh, menjadi teladan tentang hidup yang berbahagia bersama dengan Tuhan. Oke, tetap semangat, tetap bersuka cita. Mulailah memikirkan, mulailah bekerja. Sekarang waktunya, bukan besok. Mungkin besok terlambat. Sekarang waktunya engkau harus melakukan sesuatu, sehingga engkau berbuah dan menikmati seluruh fasilitas yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memperdengarkan suaramu, memberikan nasihatmu, memberikan semangatmu, dan Engkau mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya Engkau menunggu kami untuk melakukan sesuatu. Padahal Engkau sudah memberikan begitu banyak kepada kami. Sebab pada hari ini kalau kami masih ada, itu sebuah adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau meteraikan firman ini dalam hidup kami, untuk kami terus melakukannya. Dan biar kiranya firman ini adalah firman yang hidup, yang membimbing kami setiap kami melakukan. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami hikmat, sampai akhirnya setelah kami menghitung hari-hari kami, semua adalah hari-hari yang kami lalui dengan anugerah, dan menjadikan kami menjadi semakin bijaksana di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Pada hari ini, hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami, apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Engkau berkati usaha mereka Tuhan. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati perusahaan itu. Hikmat, marifat, dan wibawa surgawi menyertai Engkau ketika Engkau bekerja. Atau mungkin ada sebagian di antara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak terikat oleh situasi dan keadaan, tetapi Engkau bisa memberikan sesuatu yang kami butuhkan, seperti apa yang kami perlukan di dalam pekerjaan. Atau anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, berikan hikmat dan akal budi. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Jagai ketika mereka dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Atau yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, kami percaya Engkau akan mencukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau terus bekerja dan Engkau terus bersama dengan kami. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, pada saat-saat yang ditentukan seperti hari ini, dalam suatu ibadah, dalam suatu ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku.
Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darahmu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Enak guys, mantap guys. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu.